Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro. Ketemu lagi dengan Iwan beneran Kang Mas yang menjadi saksi bagaimana perjuangan Veda Ega Pratama di sirkuit Brno Ceko Mas. Dan ternyata teman-teman kita nggak menyangka bahwa Veda sesulit itu, se-struggle itu. Kita menyangka bahwa Veda akan lebih baik dibandingkan dengan Hongaria. Akan tetapi memang teman-teman kita harus maklumi. Kita harus paham bahwa Veda di hari pertama biasanya mengumpulkan data dan juga feelingnya seperti apa. Rata-rata pembalap seperti Veda akan mencoba untuk meracik suspensi dan juga mengumpulkan data untuk bekal bagaimana motor bisa dipush. Dan teman-teman di hari pertama ini kita lihat Veda ternyata nggak pede. Kita lihat bagaimana dia masuk ke tikungan dan bahkan IWB cukup surprise ya. Karena teman-teman kalau kita perhatikan dari data dan juga kita perhatikan dari lap time-nya, ternyata Veda itu struggle bahkan pada sektor pertama dan kedua. Ini adalah sektor yang kita duga Honda bagus. Kita akan melihat bagaimana Honda dan seperti apa KTM supaya sampai tahu. Dan memang teman-teman kita harus fair katakan bahwa bagaimana Honda kesulitan di Brno ini adalah sebuah fakta yang cukup mengejutkan bagi IWB sendiri. Teman-teman bisa lihat nantinya IWB akan coba sodorkan kesampaian bagaimana kiprah Veda di hari pertama. Nah teman-teman, informasi buat sampean bahwa Brno Ceko ini memiliki sirkuit yang cukup panjang sekitar 5 kilometeran dan kombinasi untuk tikungannya mencapai 14 tikungan. Dan kalau kita lihat rata-rata tikungan tersebut bukanlah tikungan yang sempit, tapi ingat di sektor kedua ada hairpin. Hairpin ini memang salah satu tikungan yang cukup menguras energi dan juga cukup menguras ban, termasuk juga settingan yang harus pas teman-teman. Sebab bagaimanapun motor harus mampu menekuk dengan sangat cepat dan juga motor harus keluar tikungan dengan sangat cepat. Kemudian bagaimana flicking ya, bagaimana banting kiri kanannya bagus dan kita lihat ternyata wow KTM sangat kuat sekali Cam. Bahkan di BB Surprise, Hakim Danis menorehkan all time best record di sini, tanda bahwa memang mesin KTM di Brno Ceko luar biasa Mas, gila Mas, kenceng banget pokoknya. Nah teman-teman, IWB akan sodorkan sama semuanya data panjang supaya sampean tahu ya detailnya seperti apa dan bagaimana dengan Veda supaya kita mendapatkan gambaran secara umum. Jadi kita nggak meraba-raba Mas, karena kalau kita tanpa melihat data sepertinya kurang afdol kalau kita bahas. Jadi teman-teman biarkanlah kita mencoba membedah datanya dan kita akan coba share ke sampean semuanya setelah membedah datanya. Dan inilah data yang IWB sudah siapkan buat sampean semuanya. Yuk mari kita intip seperti apa sepak terjang Veda dan seperti apa kelemahan Veda supaya kita tahu bagaimana pembalap Gunung Kidul ini akan improve pada nextnya. Sama itu saja di sini, Cak. Kang Bro, ini adalah hasil free practice di hari pertama di Brno Ceko. Dan teman-teman, sepertinya perjuangan tidak pernah berakhir. Perjuangan seperti tiada akhir bagi Veda Ega Pratama. Karena teman-teman semuanya, di hari ini, baru di hari Jumat bisa kita simpulkan betapa kuatnya pasukan KTM menguasai Brno. Teman-teman, walaupun kita sudah bedah kesampaian semuanya di masa lalu sebelumnya, di video sebelumnya, IWB masih berharap bahwa tentunya Honda akan bangkit di Brno. Walaupun sebenarnya tahun kemarin pun KTM memang very strong, very dominate ya. Jadi memang mendominasi. Akan tetapi teman-teman, ternyata ketakutan kita dan ternyata juga kekhawatiran kita terbukti hari ini Mas. Teman-teman, pembalap Malaysia luar biasa. Hakim Danis menunjukkan kekuatannya. Pembalap Malaysia ini mampu menjadi pembalap tercepat di sana. Dan teman-teman memang kalau kita lihat bahwa KTM di sini betul-betul luar biasa, super fast Cak. Bahkan Hakim Cak menguasai 3 sektor sekaligus dan ini juga didukung oleh motornya yang memang very fast, super fast. Dan kita lihat bahwa Ion Credit MT Helmet tim ini mereka improve dan terus improve. Dan teman-teman inilah hasil free practice hari pertama yang menjadi penegas bagaimana struggle-nya Veda Ega. Betapa pembalap merah putih ini masih berusaha keras mencari settingan dan juga feeling. Hakim Danis menjadi penguasa disusul oleh David Almansa dari Luke Moli dan ketiga adalah Maximo Quiles. Dan teman-teman 1, 2, 3 ini adalah pembalap KTM tentunya dan kita lihat di sini adalah Carpe, Esteban, dan barulah kita lihat juga Ogden di sini Cak, Uriarte, semuanya adalah pembalap KTM. Jadi kalau saya perhatikan di sini yang menguasai Brno dari 1 hingga ke 7 adalah pasukan KTM. Nah, barulah teman-teman kita lihat di sini pembalap Honda lewat Jesus Reyes dengan 2 menit 05.664 detik teman-teman semuanya. Dan di sini baru kita lihat setelah itu Salmela KTM lagi dan juga Peroni KTM lagi. Dan barulah di sini ke-11 adalah Eddie Oshie yang menjadi pembalap terkencang Honda kedua. Kembali lagi setelah itu KTM dan barulah di sini Cak 13 Kelso Cak dan 14 Pini. Teman-teman kita sangat sayangkan sekali bahwa Pini hanya pada last lap
dan last sector akhirnya bisa knock out Veda teman-teman. Jadi awalnya kita masih berharap ya Cak Veda menjadi pembalap yang langsung lolos ke Q2, tapi sayang sekali Mas, ternyata di last lap di saat Veda nggak improve, ternyata Pini berhasil mendorong Veda hingga ke-15. Ini membuat dan memaksa Veda tentunya harus berjuang di Q1 yang akan membuat Veda berjuang untuk besok Cak. Nah, teman-teman semuanya, setelah itu kita lihat bahwa ternyata memang Veda di sini menjadi pembalap terkencang ke-15 pada saat latihan bebas hari ini. Veda sepertinya memang struggle Cak ya, bagaimana dia masih belum mendapatkan ya feelingnya, dan Veda menjadi pembalap yang menorehkan waktu 2 menit 05.911 detik dan dia terpaut 1,1547 detik ya dibandingkan dengan Hakim Cak. Tanda bahwa memang secara kekuatan, secara feeling Veda tidak pede. Kita lihat dia bahkan teman-teman dari sektor per sektor IWB katakan 1-2 aja IWB cukup kaget ya betapa Veda ini masih kesulitan. Kita tunjukkan sampai Cak bagaimana Veda, perjuangan Veda, dan teman-teman di sini bahkan untuk mengkomparasi Veda kita harus mengintip pastinya ya Zen Mitani yang memang kesulitan juga, dan Zen Mitani menjadi pembalap terkencang ke-20, tanda mesin Honda Asia ini memang harus diimprove. Dan teman-teman sebenarnya kita patut lega, patut senang dan bergembira pastinya Cak. Walaupun Veda kesulitan dan nongkrong di posisi ke-15, tapi Veda jauh lebih baik dibandingkan dengan Fernandes yang nongkrong di posisi ke-22. Jadi teman-teman, Adrian Fernandes dari Leopard Racing menjadi pembalap Honda yang nangkring di posisi kedua-dua. Ini adalah suatu kondisi dan juga fakta betapa persaingan di saat ini memang sangat ketat sekali, dan juga kita lihat bagaimana Honda sepertinya masih mencari settingan-settingannya dan mereka memang belum mendapatkan feeling yang pas untuk bagaimana bisa merasa ke depan. Dan bahkan teman-teman, jika kita lihat di data ini, maka Hakim Danis juga menjadi pembalap yang menorehkan all time record ya di 2026 ini dengan 2 menit 04 ya 754 detik, dan ini adalah tanda bagaimana pembalap Malaysia ini improve luar biasa bersama dengan para timnya. Nah, teman-teman dari sini Mas tentu kita harus membuka dan membongkar koyo opo dengan sektornya Cak. Nah, ini memang penting sekali Cak sebagai acuan kita, dan teman-teman kita intip bagaimana kekuatan Veda sektor per sektornya dan seperti apa mapping untuk besok Mas. Kita lihat dan kita intip di sini Cak. Yes, ini dia best parcel time Cak. Nah, ini adalah sebuah kondisi dan juga sebuah bukti kita semuanya untuk acuan ya teman-teman, bagaimana kuatnya Hakim. Kalau kita lihat di sini Cak ya, bagaimana Hakim menguasai T1 Cak. Hakim Danis menjadi pembalap terkencang pertama, disusul Esteban, Almanza, Kiles, Carpe, Ogden, Salmela, dan teman-teman harus kita katakan jujur Cak, ini adalah pembalap yang menguasai ya, T1 ini adalah pembalap semuanya KTM. Nobody dari Honda masuk top 5, gak ada Cak. Bisa kita simpulkan ya teman-teman, untuk stability braking pada saat masuk T1 ini sepertinya memang Honda harus betul-betul mengejar KTM Cak. Bahkan kalau kita perhatikan di sini Cak, Veda menjadi pembalap terkencang ke-17 dan nempel ke Adrian Fernandes. Jadi teman-teman memang ini adalah gambaran bagaimana mapping dari motor yang sepertinya Honda memang harus improve di sini Cak. Bagaimana Fernandes, biasanya bagus gitu ya, Adrian Fernandes dari Leopard Racing, tapi ternyata pada T1 ini Fernandes juga menjadi pembalap terkencang ke-16 atau ditempel ketat Veda ke-17. Jadi artinya yaitu tadi, bahwa secara lap time, secara feeling sepertinya pasukan Honda struggle pada T1. Jadi teman-teman, T1 ini gambarnya ini Mas ya. Jadi gambar bersama semuanya, ini adalah T1 Cak. T1 ini gambaran ketika pembalap nge-push banget pada stride dan braking di sini Cak. Hard braking, kemudian belok ke kanan, ada sedikit ya lengkungan di sini dan nge-push lagi di sini. Kemudian ke kiri dan langsung ke kanan. Dan ternyata dari sini Cak, KTM very strong, tidak bisa dibantah sama sekali. KTM menguasai, bahkan pada hairpin di sini pun juga kepastian KTM juga sangat kuat. Jadi kalau kita lihat di sini Mas ya, ini dia Cak ya, bagaimana pada saat di T1 ternyata memang Mitani juga kesulitan. Jadi memang gambar kita semuanya kita harus katakan dengan the same bike, the same people. Komparasinya adalah Zen Mitani yang sangat bagus di masa lalu, tapi tahun ini struggle ternyata Cak. Dan teman-teman di sini juga Veda menunjukkan bahwa dia kesulitan pada T1. Nah, pada T2 bagaimana? T2 tetap Danis yang menguasai. Carpe, Almanza, Kiles, semuanya pasukan KTM. Tidak ada satupun pembalap Honda masuk pada top 5 pada T1 T2 ini. Jadi teman-teman sekali lagi T1 di sini Mas ya. Jadi kita lihat sektor per sektornya. Sektor pertama dan sektor kedua ini adalah hairpin. Dari 5, 6, 7, ke 9. Salah satu track yang memang dibutuhkan satu ya, kelincahan dan juga stability. Kita nggak menyangka ternyata sekesulitan itu ya, se-struggle itu pasukan Honda.
pada 1 dan 2 ini, tanda sepertinya memang pasukan KTM improve-nya banyak banget dibandingkan dengan sebelumnya. Dan lihat nih Cak ya, bagaimana Danis menguasai Carpe, Almasa, Gilles, Esteban, dan teman-teman bisa kita lihat di sini Jesus Reyes baru bisa masuk untuk ke top 8-nya Cak untuk Honda, dan Ediosi juga sama, dan kelihatan di sini Cak, Pini pun ke-11. Perone, Kelso, Salmela, Modley, dan teman-teman bisa lihat bahwa di sini Veda sangat struggle. Jadi pada hairpin ya, di mana pembalap dipaksa untuk rebah ke kanan, kanan lagi, kemudian ke kiri Cak ya, ke kanan kiri, kiri kanan, dan ternyata Veda belum merasakan feeling yang positif pada motornya. Setup motornya kurang klop sepertinya Cak. Jadi di sini Cak, Veda menjadi pembalap terkencang kedua-dua. Jadi kalau kita lihat dari sini, harus kalau mau bangkit besok, Veda dan tim harus memperbaiki pada T1, T2, terutama T2 Cak. Hairpin ini benar-benar setup mungkin masih berantakan, bagaimana feeling dari suspensinya. Maklum Cak, memang ini adalah sirkuit pertama bagi Veda, tapi tetap harus mengejar kalau kita lihat demikian. Akan tetapi Mas, untungnya pada T3 langsung Veda nge-push, dan kita lihat di sini. Hakim menguasai tapi Veda bisa melesat di posisi terkencang keempat, mengalahkan Esteban, Salmela, Perone, Ediosi, Ogden, Gilles, Pini. Dan kita lihat di sini ya, T3. Dan teman-teman, kalau kita lihat lengkungan T3 ini memang cukup teknikal Mas ya. Masuk ke sektor 3 ini Veda very strong, super fast, super good. Dan kemudian kita lihat di sini Veda agak turun lagi. Jika kita melihat dari perbandingan yang kita bisa lihat dari sektor per sektor, Veda sangat strong di area sini Cak. Jadi T3 ini Cak, atau sektor 3. Dan sementara itu pada T4, finally Veda juga sedikit morot tapi masih oke, karena berada di posisi ke-11 tercepat. Dan ini masih bisa kita kompromi lah Cak. Danis kalah dari Gilles dan juga Almansa, tapi secara general semuanya menguasai dari T1, T2, T3, dan T4 adalah pasukan dari KTM Mas. Jadi nobody can beat KTM di sektor-sektor ini. Tidak ada satupun pembalap Honda yang mampu merasa ke sana. Dan bahkan kita harus lihat dan juga kita harus fair katakan, Adrian Fernandez ya teman-teman. Kalau kita lihat di sini Mas, Adrian Fernandez ya, pada saat kita lihat dari data, betul-betul kesulitan. Pada T4 pun dia menjadi pembalap terkencang ke-21. Ada apa nih dengan Leopard Race ini? Makin parah, dan Pini pun terperosok di sini Cak. 21-22. Dan artinya apa? Ya kita harus berkatakan, Veda adalah pembalap yang super good dari kacamata kita dengan motor yang diberikan di sana atau motor yang digunakan oleh Veda. Jadi teman-teman, ini gambaran kesampaian betapa struggle-nya pasukan Honda termasuk juga Veda. Dan dari kacamata EWP pribadi, sebenarnya Honda ini bukan kalah dari sisi power. EWP katakan bukan kalah atau tidak kalah dengan power. Kenapa? Ini lihat nih Cak. Yes, ini adalah gambaran kesamaan semuanya top speed dari masing-masing pembalap di hari pertama ini pada saat di Brno, Ceko. Dan bisa kita simpulkan memang KTM menguasai dengan 230,2 km per jam top speednya Cak, lewat Modley. Tapi teman-teman, kedua dan tiga adalah Honda Cak. Eddie Ogier dan juga Carraro adalah pembalap Honda terkencang soal top speed 229,7 km per jam. Baru setelah itu KTM lewat Bertele, Esteban, Uriarte. Akan tetapi Pini juga merangsek di sana, dan teman-teman bisa lihat KTM pun kembali menguasai. Dan jika kita lihat dari sini Mas, memang harus kita fair katakan Veda masih perlu improve soal top speed di 226,8 km per jam atau sangat jauh dibandingkan dengan KTM di sini ya, milik dari Modley di 230,2 km per jam. Tapi memang sekali lagi WP katakan tidak kalah dengan KTM. Honda tidak kalah atau Honda bisa berjabat musuh KTM walaupun tipis ya teman-teman. Akan tetapi jika kita mengacu pada data yang kita lihat di base parcel time ini Cak, maka bisa kita simpulkan kelincahan ataupun braking. Teman-teman, memang kita lihat ya, di sini ada beberapa tikungan sempit yang cukup tricky teman-teman. Kita lihat di sini ya teman-teman ya. Jadi pada sektor 1, 2, di mana pembalap harus ngepush motornya dengan cepat. Akselerasi KTM ini memang sangat kuat. Ke 34, tikungan 34-nya juga strong. 34, kemudian ngepush lagi ke 5. Di tikungan 5, 6, 7 ini adalah tikungan yang sangat tricky sekali lagi. WP katakan demikian. Dibutuhkan kelincahan dan juga stability motor. Dan kita awalnya menduga Honda akan cepat di sini, tapi ternyata tidak Cak. Artinya apa? Improve-nya KTM luar biasa. Terbukti bagaimana Hakim Danis menorehkan atau menggebrak, memecahkan all time best record di sini, bahwa tanda KTM baik. Memang kita lihat improve-nya luar biasa. Ya teman-teman, ini gambaran bersama semuanya. Kita harus katakan dengan fair dan juga kita harus katakan dengan gamblang kesampaian bahwa sekali lagi yang menguasai di sini Mas, ya, yang menguasai di Brno, Ceko secara umum pada hari pertama adalah pasukan KTM. Bukan berarti Honda buruk, mungkin saja mereka belum menemukan settingan yang pas. Tapi jika ingin Honda mengejar ataupun Veda mencoba untuk mengejar para pasukan di depannya,
maka harus ada gebrakan dari Honda, tentunya Honda Asia khususnya, dan juga VEDA harus tentunya ya mencoba untuk mencari intisari data hari ini dan coba dilakukan inovasi ataupun solusi besok, Cak. Kira-kira demikian, Kang Mas. Nah, jadi ngono Kang Mas ya, wis padang jinglang terang benderang ya. Jadi teman-teman, dari data yang tadi kita share ke sampean, maka sampean bisa melihat bagaimana struggle-nya VEDA dan bagaimana VEDA mencoba untuk nge-push motornya on limit. Kita bahkan lihat ya, sempat tadi VEDA hampir crash ya, ada sedikit slide dan kita lihat dia coba mengcover dan alhamdulillahnya tidak jadi crash teman-teman semuanya. Artinya apa? Artinya VEDA tadi nggak nyaman. VEDA masih belum menemukan rasa positifnya pada motor dari Honda. Dan kita juga harus berkatakan, Cak, jika melihat dari data tadi, maka mayoritas pembalap Honda dengan NSF 250 RW ternyata masih cukup kesulitan untuk menaklukkan Brno. Untuk mencoba menggagalkan dominasi KTM ini memang berat sekali. Dan KTM dari kacamata kita memiliki data yang luar biasa, mengingat pembalapnya sangat banyak banget, Cak. Sangat banyak, udah sangat banyak banget lagi, memang demikian Mas. Jadi kalau saya melihat line up dari KTM ini luar biasa, dan itu tentunya sangat penting bagi pabrikan untuk mengimprove motornya, mencoba nge-push motornya on limit, dan ternyata dari kacamata kita, KTM berhasil membuat motor mereka semakin kompetitif, semakin sulit dikejar oleh Honda, dan ini adalah fakta yang bisa IWB share ke semuanya. VEDA besok, kalau dari kacamata kita ya, IWB ya, VEDA mengkompil data hari ini harus coba dipecahkan dengan solusi, karena kita tahu kan bahwa VEDA kesulitan sekali pada sektor 1, sektor yang menjadi juru kunci, Cak. Ini kuncinya ya, kalau pengen kencang, sektor 1, 2 ini memang harus kencang. Jadi harus bagaimana VEDA mampu menaklukkan di sana. Akan tetapi nggak mudah Mas, sebab tentunya dibutuhkan motor yang memang mensupport untuk itu, dan juga dibutuhkan data yang banyak ya, maksudnya yang komprehensif, mengingat ya VEDA baru pertama di sini, dan itu tentu nggak mudah Mas. Jadi walaupun Honda memiliki data dari pembalap lainnya, itu kadang-kadang nggak cocok. VEDA sudah mengatakan kemarin kita pada saat ngobrol dan interview, dengan menggunakan settingan pembalap sebelumnya, belum tentu cocok bagi VEDA sendiri. Jadi memang bisa kita katakan bahwa referensi dari pembalap lain oke ya buat acuan, akan tetapi bisa jadi juga belum final, karena bisa jadi juga bahwa dengan settingan tersebut maka VEDA merasa tidak cocok dengan yang disodorkan oleh timnya. Jadi teman-teman, kalau kita melihat semuanya ya, kita harus fair katakan bahwa perjuangan VEDA nggak mudah, perjuangan VEDA tidak gampang pastinya, Cak, karena bagaimanapun ini juga berkaitan dengan tim. Tidak hanya pembalapnya, tapi tim, bahkan kita harus fair katakan dengan Adrian Fernandez dan juga Pini yang notabene Leopard Racing, yang notabene juga kita tahu bahwa mereka ya terlepas dari kontroversi, mereka memiliki tim yang solid dan juga hebat. Akan tetapi ternyata mereka juga struggle banget di Brno Ceko di hari pertama. Jadi teman-teman semuanya, biarkan hari pertama menjadi pembelajaran buat VEDA. Kita berharap nantinya, Cak, pastinya pada saat di hari kedua VEDA walaupun tidak lolos ke Q2, tapi kita berharap bahwa VEDA besok mampu improve ya dibandingkan dengan hari ini. Karena IWB yakin bahwa hari pertama akan menjadi momen yang penting bagi VEDA untuk mengumpulkan data, kemudian juga memberikan masukan kepada tim, dan juga dari sini pun nantinya akan coba untuk dimitingkan. Itu biasa ya, pembalap selalu sharing dengan para mekaniknya, dengan bagian untuk supplier bannya, dan juga tentunya elektronik bagaimana suspensinya, dan semuanya lah, Cak. Kita akan lihat bagaimana perjuangan VEDA, dan harapan kita VEDA besok akan improve. VEDA akan mencoba ngotak-ngatik data hari ini dan coba diterjemahkan besok pada hari kedua ya. Semoga saja demikian ya teman-teman. Kesimpulan hari ini di hari pertama Brno Ceko, ternyata VEDA Eka Pratama struggle ya. VEDA cukup kaget dengan semua yang terjadi di sana, mengingat dia memang benar-benar blank untuk semuanya ya. Dan ternyata juga bahwa kita perhatikan tidak hanya VEDA, mayoritas pasukan Honda mereka struggle, dan kita lihat seperti apa besok perjuangan VEDA, Cak. Nah, teman-teman sama komen di bawah, kira-kira apakah VEDA mampu bangkit besok, atau sampean percaya bahwa VEDA udahlah pasti memang kesulitan dengan kondisi yang dominasi KTM tak terjemah. Sama komen di bawah, dan seperti bisa langsung suka video ini, sama like, share, dan subscribe. Kecuali Kang Mas sama sholat 5 waktu, karena itu malam penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segandas.